Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kak Puji. Hari ini kita akan membahas mengenai daun. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi daun dan fungsi dari struktur-struktur daun ya teman-teman. Daun memiliki berbagai banyak fungsi. Yang pertama itu adalah fotosintesis. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, daun juga sebagai tempat untuk melakukan respirasi. Selain itu, daun juga sebagai tempat transpirasi atau penguapan. Daun berfungsi sebagai pernafasan yang dilakukan oleh yang namanya stomata dan lentisel. Sedangkan transpirasi adalah daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses penguapan. Nah, setelah itu kita akan mempelajari juga daun fungsinya selain itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan seperti tumbuhan kangkung, daun singkong, bayam, dan lain-lain. Teman-teman tahu kan? Menurut pertulangan daun, daun dibagi menjadi 4. Yang pertama, bentuk daun melengkung. Yang kedua, menjari. Yang ketiga, sejajar. Yang keempat, menyirip. Nah, biasanya melengkung dan sejajar itu terdapat pada tumbuhan monokotil, sedangkan bentuk daun menjari dan menyirip biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Nah, gimana teman-teman masih ingat kan? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dari daun. Nah, dilihat dari gambar ini, kalian bisa lihat struktur daun dimulai dari kutikula, epidermis atas, berkas pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem, lalu jaringan tiang, jaringan bunga karang atau jaringan spons, epidermis bawah, stomata, dan sel penjaga. Kali ini, yuk kita bahas fungsi-fungsinya. Yang pertama, yaitu adalah kutikula. Kutikula berfungsi sebagai memperlambat kehilangan air. Selanjutnya ada epidermis atas. Epidermis atas berfungsi sebagai tempat perlindungan atau melindungi organ yang ada di bawahnya. Lanjut yang kedua ada xilem. Xilem berfungsi sebagai pengangkut air. Sedangkan floem berfungsi sebagai tempat mengedarkan cadangan makanan. Nah, di sini ada yang disebut sebagai jaringan tiang atau jaringan epidermis. Jaringan tiang atau jaringan epidermis berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang selanjutnya adalah jaringan bunga karang atau jaringan spons. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons ini mereka tergabung dalam bentuk yang disebut dengan jaringan mesofil. Selanjutnya ada jaringan epidermis bawah. Fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di atasnya, sama seperti epidermis atas. Selanjutnya ada stomata. Stomata berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pertukaran antara CO2 dan O2. Dan ada sel penjaga. Ya, fungsi sel penjaga adalah untuk melindungi stomata. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman sudah mulai paham kan? Itu tadi adalah fungsi dan bentuk dari jaringan daun. Gimana teman-teman? Sudah mulai paham kan bentuk dari jaringan dan struktur dari daun?
Untuk itu jangan lupa belajar di rumah ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan kasih komentar kalau misal ada yang kurang-kurang di video ini. Terima kasih teman-teman kelas 8. Sampai jumpa lagi. Bye.